Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Adriani dari kelas 11 MIPA 5 absen 20. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perkembangan Islam pada masa kejayaan. Perkembangan Islam pada masa kejayaan. Perkembangan Islam pada zaman kejayaan terjadi sekitar tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Lebih dari 500 tahun Islam pernah berada pada zaman kejayaan. Mengapa dikatakan zaman kejayaan Islam? Karena rentang waktu tersebut umat Islam menguasai dunia dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, sastra, seni, dan berbagai jenis ilmu pengetahuan modern. Di sini saya membagi 3 poin dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, periodisasi sejarah Islam. Dalam periodisasi sejarah Islam, Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar sebagai berikut. Yang pertama, periode klasik dari tahun 650 sampai dengan 1250. Periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi integrasi dari tahun 650 sampai dengan 1000. Yang kedua, fase disintegrasi dari tahun 1000 sampai dengan 1250. Periode klasik dapat dikatakan bahwa pada masa ini umat Islam berada pada puncak daya cipta, penalaran, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang nantinya akan menjadi referensi peradaban Barat. Rumah sakit juga didirikan dengan menggunakan kekayaan negara, begitu juga pendidikan kedokteran, farmasi, perpustakaan, dan pusat penerjemah. Tokoh-tokoh intelektual pada masa dinasti Abbasiyah diantaranya adalah Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, dan Al-Ghazali. Kemudian beralih ke masa disintegrasi di mana negara yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan perlahan-lahan melepaskan diri dan muncul dinasti-dinasti kecil. Periode pertengahan dari tahun 1250 sampai dengan 1800. Periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase kemunduran dari tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi, dan B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar dari tahun 1500 sampai dengan tahun 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan dari tahun 1500 sampai dengan 1700 Masehi dan zaman kemundurannya dari tahun 1700 sampai dengan 1800. Periode sejarah Islam pertengahan dimulai pada abad ke-13 hingga abad ke-18 atau sekitaran tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Akhir abad ke-18 menjadi masa kegelapan dunia Islam disebabkan jatuhnya imperium-imperium kesultanan dan perebutan kekuasaan. Selain itu juga terjadi perkembangan sains dan teknologi yang stagnan. Perkembangan sains dan teknologi yang stagnan menurut Umar Chapra disebabkan oleh 3 faktor, yaitu dukungan finansial dari negara yang menurun, sektor swasta tidak berdaya menanggung beban pendidikan, para rasionalis yang memaksa masyarakat untuk memasukkan pandangan mereka yang notabene bertentangan. Buku yang ditulis Al-Ghazali dan Ibnu Rushd adalah bukti perdebatan mengenai akal dan wahyu. Dan yang ketiga, periode modern dari tahun 1800 sampai dengan sekarang. Periode ini berada pada periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Periode sejarah peradaban Islam modern dimulai pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Pada periode ini, banyak tokoh muslim yang kemudian sadar atas sifat jumud pada umat Islam. Tokoh-tokoh itu berupaya untuk membawa Islam bangkit kembali. Tokoh-tokoh itu diantaranya Jamaluddin Afgan di tahun 1839 dan Muhammad Abduh di tahun 1849. Menurut sejarah, awal kebangkitan Islam adalah ketika Napoleon Bonaparte bersama pasukannya mendarat di lembah Sungai Nil pada abad ke-18 atau sekitaran tahun 1798 Masehi. Peristiwa itu menjadi awal dunia Islam mengenal modernitas. Yang kedua adalah masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam dengan ilmu pengetahuan Islam pernah berjaya di seluruh dunia. Masa kejayaan Islam itu antara tahun 1750 Masehi hingga sekitar 1258 Masehi. Pada masa itu banyak sekali filsuf, ilmuwan, serta insinyur muslim yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karyanya hingga saat ini masih dijumpai dan digunakan oleh para ilmuwan dunia sebagai pedoman.
Pada masa dinasti Umayyah berkuasa, perkembangan Islam ditandai dengan perluasan wilayah Islam serta berdirinya bangunan-bangunan pusat dakwah Islam. Bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer adalah beberapa contoh kemajuan Islam pada zaman ini. Pada masa dinasti Abbasiyah, kejayaan Islam ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, politik, arsitektur, dan militer. Semua itu tidak secara tiba-tiba diperoleh. Masa-masa keemasan ini diperoleh karena pada saat itu umat Islam masih memegang teguh ajaran Islam. Sejarah umat manusia terus berputar, begitu dengan Islam. Islam pernah mengalami masa kemunduran. Kemunduran Islam terjadi karena berbagai faktor, baik faktor dari internal Islam, seperti banyak umat Islam yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, sebagai muncul sikap materialistis dalam segi moral dan intelektual maupun eksternal Islam, seperti terjadinya perang salib dan serangan dari bangsa Mongol. Perkembangan peradaban Islam ada dua pada masa dinasti Umayyah dari tahun 662 sampai dengan 750. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemudian Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Periode kekuasaan dinasti Umayyah dibagi menjadi tiga, yaitu permulaan, perkembangan, kejayaan, serta keruntuhan. Permulaan dan perkembangan terjadi sejak masa Muawiyah sampai masa cucunya yaitu Muawiyah II. Kejayaan terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan sampai masa Umar bin Abdul Aziz. Keruntuhan dimulai pada masa pemerintahan Yazid II sampai masa Marwan II. Dinasti Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan arsitektur, sosial, dan bidang militer. 5,5 abad lamanya, keluarga Abbasiyah menduduki singgasana Khalifah Islamiyah. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, maupun kekuasaan. Bani Abbas mewarisi imperium besar Bani Umayyah. Hal ini memungkinkan mereka dapat mencapai hasil lebih banyak, karena landasannya telah dipersiapkan oleh dinasti Umayyah yang besar. Pada 800 Masehi, Baghdad telah menjelma menjadi pusat peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, perdagangan, ekonomi, dan politik. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah tercapai pada era pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dari tahun 786 sampai dengan 809 Masehi dan Khalifah Al-Ma'mun dari tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Menjelang tumbangnya dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi telah terjadi banyak kekacauan dalam berbagai bidang kehidupan. Terjadi kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para khalifah dan para pembesar negara lainnya, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran Islam, termasuk salah satunya pengucilan yang dilakukan terhadap kaum Mawali yang menyebabkan ketidakpuasan dalam diri mereka dan akhirnya terjadi banyak kerusuhan. Yang ketiga, tokoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Kemajuan intelektual pada waktu itu setidaknya dipengaruhi dua hal, yaitu terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan penerjemah. Dari hasil istijad dan semangat riset para ahli pengetahuan dan para alim ulama berhasil menemukan berbagai keahlian berupa penemuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ilmu umum. Di ilmu umum ada 5 bidang. Yang pertama, ilmu filsafat. Di ilmu filsafat ada beberapa tokoh, yaitu Al-Kindi dari tahun 809 sampai dengan 873 Masehi dengan buku karangannya sebanyak 236 judul. Yang kedua, Ibnu Sina di tahun 980 sampai dengan 1037 Masehi dengan karangan-karangannya yang terkenal antara lain Safa, Najat, Qoman, Sad-Diam, dan lain-lainnya. Yang ketiga, Ibnu Rus di tahun 1126 sampai dengan 1198 Masehi dengan beberapa karangannya seperti Kulliyat, Tafsir, Urjuza, Kafsul, Afila, dan lain-lainnya.
Yang keempat, Al-Farabi. Yang kelima, Ibnu Bajjah. Dan yang keenam, Ibnu Tufail. Di bidang kedokteran, ada beberapa tokoh seperti Jabir bin Hayyan. Ia dikenal sebagai bapak kimia. Hunain bin Ishaq di tahun 810 sampai dengan 878 Masehi. Ia adalah ahli mata yang terkenal, di samping berbagai penerjemah bahasa asing. Ada Tabib bin Qurra dari tahun 836 sampai dengan 901 Masehi. Ada Ar-Razi atau Razes di tahun 809 sampai dengan 873 Masehi dengan karangannya yang terkenal mengenai cacar dan campak telah diterjemahkan dalam bahasa Latin. Yang ketiga, bidang matematika, ada beberapa tokoh seperti Umar Al-Faruqan, insinyur arsitek pembangunan kota Baghdad. Yang kedua, Al-Khawarizmi, ia adalah pengarang kitab Algebra atau Aljabar dan penemu angka 0. Yang keempat, bidang astronomi. Bidang ini berkembang pesat di kalangan umat Islam, sehingga banyak para ahli yang terkenal dalam ilmu perbintangan ini, seperti Al-Farizi, penemu astrolobe, Al-Ghattani atau Al-Bettanius, Abul Wafat, menemukan jalan ketiga dari bulan, dan Al-Farghani atau Al-Fragenius. Yang kelima, bidang seni ukir. Ada toko yaitu Badr dan Tarif di tahun 961 sampai dengan 976 Masehi. Yang kedua, ilmu nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ada 5 ilmu nakli, yaitu pertama, ilmu tafsir. Para musafir yang termasyhur seperti Ibnu Jarir, At-Tabari, Ibnu Atiyah, Al-Andalusi, Sudah, Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu hadis. Pada masa ini muncul ahli-ahli hadis ternama seperti Imam Al-Bukhari di tahun 194 sampai dengan 256 Hijriah, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu kalam. Ada 2 orang imam besar yang telah berjasa mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan membantah argumen-argumen Mu'tazilah, yaitu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang keempat, ilmu tasawuf. Di antara ulama-ulamanya adalah Al-Quraish dengan karangannya Ar-Risalatul Qusyairiyah, Syihabuddin dengan karangannya Al-Wariful Ma'arif, Al-Ghazali yang dikenal sebagai Hujjatul Islam dengan karangannya Al-Munqis Minad Dalal, Tahafutul Falasifah, Mizanul Amal, Ihya Ulumuddin, dan lain-lain. Karya-karyanya Al-Ghazali banyak membantah buku-buku filsafat yang semakin jauh dari aturan agama karena keterbukaan pemikiran yang ada ketika itu. Dan yang terakhir, ilmu fikih yang mengembangkan mazhabnya pada masa ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Dari penjelasan atau materi ini dapat kita ambil hikmah dari kejayaan Islam. Secara garis besar, kejayaan umat Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dicapai karena 2 hal, yaitu semangat menuntut ilmu dan semangat bekerja keras. Bergantinya kekuasaan dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan teknologi yang melebihi masanya merupakan sebuah proses menuju kehidupan yang lebih baik. Pergantian masa kejayaan merupakan pelajaran berharga bagi kita semua bahwa kita harus mempunyai semangat tinggi untuk menggapai cita-cita. Berikut ini beberapa perilaku cerminan semangat menuntut ilmu dan bekerja keras. Yang pertama, menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang baik, yang sudah lampau maupun yang akan datang. Hal ini bisa diperoleh dengan terus-menerus menuntut ilmu. Yang kedua, mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku berbahasa asing.
Yang ketiga, melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita, karena dengan meneliti, permasalahan dapat diketahui penyebab dan penyelesaiannya. Yang keempat, memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. Dan yang kelima, kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.